Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini dalam beberapa bulan ke depan tuh ya, itu buku-buku Hawking akan terbit ya. Akan terbit menyerbu pasar kita. Ada yang dijual di Gramedia, ada yang beberapa tidak masuk toko buku besar gitu ya. Dan buku Hawking itu perlu disadari dia semacam pemikiran ya, buku pemikiran, bukan buku tentang bukan buku praktis ya, bukan buku praktis. Penting juga untuk sebelum membeli buku Hawking itu misalnya kita perlu pahami latar belakang dari penulisan buku itu. Misalnya buku Hawking tentang Power versus Force, buku Hawking yang judulnya Power versus Force itu mengkritik ya. Jadi buku-buku Hawking itu ada muatan kritisnya, ada dialogisnya, ada kontemplatifnya, itu lengkap dia. Jadi memang untuk para penggemar pemikiran ya itu disarankan untuk membeli buku-buku Hawking ini. Power versus Force itu dimaksudkan di dalamnya ada kritik terhadap sains material ya. Ada kritik terhadap model dunia linier gitu ya. Lalu misalnya buku Letting Go, di sana juga ada kritik setidak-tidaknya pada metode psikoterapi ya. Dia kritik apa metode psikoterapi di sana. Lalu buku Hawking tentang truth versus falsehood itu mengkritik kebudayaan ya. Sana banyak mengkritik tentang kebudayaan, produk-produk dari kebudayaan yang kemudian itu menjebak masyarakat ya di dalam proses evolusi semacam itu. Ada juga buku Hawking Success is for You, is for You, itu lebih banyak mengkritik tentang buku-buku sukses yang sifatnya menerangkan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, do and don't gitu ya. Pada tataran perilaku sukses. Ya, buku-buku sukses kan kebanyakan tips tentang perilaku. Ini perilaku sukses, ini harus dihindari, ini harus dikembangkan. Success is for You justru lebih banyak ngomongin soal asas sukses itu. Dia seperti itu. Nah, buku Transcending Level of Consciousness itu dia lebih kritiknya ya. Kritiknya kepada, lebih tepat ada kritik secara terselubung ini kepada kelompok-kelompok spiritual. Kelompok-kelompok spiritual yang asasnya itu tidak lengkap. Yang asasnya, asas pengajarannya, asas ajarannya tidak lengkap. Atau bahkan asasnya itu tidak ada, tidak jelas. Ada yang tidak lengkap, ada asasnya belum ada. Asasnya tidak lengkap atau asasnya belum ada.
Dari situ. Jadi kemudian maka kemudian buku Transcending Level of Consciousness ini dia mau lebih mendetailkan peta kesadaran gitu ya. Mendetailkan peta kesadaran menjadi kelompok-kelompok atau dimensi-dimensi paradigma dari setiap tingkat kesadaran atau dari setiap kategori tingkat kesadaran. Kita lihat dulu beberapa babnya ya. Nah, ini misalnya. Jadi ada berapa bab nih? Ada kurang lebih 5 bab ya. Ada 5 bab yang menjelaskan tingkatan kesadaran secara dimensional ya. 5 bab yang dimana tingkat kesadaran itu dikelompokkan secara dimensional. Dimensi di bawah 200 ini jelas paradigmanya adalah paradigma konflik ya. Kita bisa sebut ini dimensi dengan paradigma konflik. Kemudian dimensi 200 sampai dimensi berikutnya 200 sampai 499 ini paradigmanya paradigma problem solving. Jadi 200 sampai 499 itu paradigma problem solving ya. Kita kelompokkan saja dulu paradigmanya. Kemudian berikutnya di sini ada paradigma 500 sampai paradigma sampai 599 itu sifatnya dia paradigma tumbuh menumbuhkan ya, memulihkan dan menumbuhkan. Jadi cinta itu memulihkan, menumbuhkan, menyembuhkan, itu paradigma cinta gitu ya. Terus di bab keempat ini ada kemudian paradigma pencerahan ya. Paradigma pencerahan. Itu seperti itu. Terus bab 5 ini ngomongin tentang transformasi spiritual ya. Jadi lebih ke arah sifatnya tuh final door ya. Pengalaman-pengalaman di tahap pencerahan akhir gitu ya. Pencerahan akhir, tahap akhir. Atau final door. Nah, jadi dengan memahami ini, teman-teman tuh kan semua dimensi tadi itu kan tidak terpisah-pisah gitu ya. Semua dimensi-dimensi tadi mulai dari dimensi yang paling bawah sampai dimensi yang paling tinggi itu kan sebenarnya tidak terpisah-pisah, dia ada sebagai potensi ya. Nah, misalnya tadi sini ya, ganti opennya dulu. Problem solving, tumbuh,
paradigma pencerahan. Di sini paradigma konflik, ya, paradigma problem solving, gitu. Lalu ada paradigma tumbuh, lalu ada paradigma pencerahan. Ini kan sebenarnya ada dalam diri kita semua, gitu ya. Dan semuanya ini berpotensi untuk dialami. Jadi tidak ada misalnya orang pencerahan terus nggak mengalami ini, nggak mengalami itu, kan tidak ada yang begitu. LOC itu kan artinya yang dominan. LOC itu yang dominan, ya, artinya yang paling sering dialami. Gitu. Tetapi di sela-sela itu juga orang bisa kembali mengalami paradigma konflik, kembali ke paradigma problem solving, macam-macam gitu. Ya, jadi semuanya potensi gitu ya, berpotensi. Berpotensi, semua berpotensi untuk kita alami. Di situ kemudian tuh berpotensi diaktualkan ya. Di situ kemudian orang tuh mengalami kebingungan gitu ya. Katanya dia sudah mengalami pencerahan tapi kok masih ya, semua orang masih berpotensi gitu. Semacam itu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang itu lucu. Misalnya orang ngomongin pencerahan aja. Jadi nggak mau ngomongin wilayah ego. Nggak mau ngomongin wilayah nalar gitu ya. Nggak mau ngomongin wilayah intuisi. Pokoknya dia pencerahan aja. Padahal kan justru pengalaman-pengalaman yang paling sering yang bikin kita lama berputar-putar itu pengalaman-pengalaman konflik ini. Nah, di dalam buku Transcending Level of Consciousness ini, semua potensi konflik itu dipetakan lalu dijelaskan bagaimana melampauinya, gitu ya. Begitupun di nalar. Jadi semua potensi di sini itu dijelaskan bagaimana melampauinya. Begitupun di tumbuh, itu dijelaskan bagaimana melampauinya. Begitupun di pencerahan, apa hambatan-hambatannya. Jadi konteks buku Transcending Level of Consciousness itu seperti itu ya, seperti itu. Makanya kalau kita lihat kata pengantarnya ini, kita bacakan sebentar. Tujuan karya-karya sebelumnya adalah menjelajahi dan menjelaskan sebuah teknis penelitian ya. Maksudnya buku Power Force itu kan lebih banyak ke soal teknis penelitian ya, peta kesadaran tuh. Lalu buku ini lebih ke arah praktis ya. Kalau sebelumnya teknis bagaimana dia menyusun peta kesadaran, maka pada buku ini lebih kepada manual praktis. Manual praktis gitu. Jadi ini saya kira buku yang paling penting ya, paling penting untuk pembelajar spiritual biar kemudian dia tidak terombang-ambing oleh kata orang gitu ya. Dia tidak terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Dia tidak terombang-ambing oleh kelompok yang mungkin mengganggu. Nah, buku ini bisa dijadikan panduan gitu ya. Panduan pribadi untuk memahami keseluruhan dari dimensi-dimensi kesadaran gitu ya, yang berpotensi untuk aktual menjadi perilaku.
Dan di buku ini Hawking lebih banyak itu membahas kesadaran rendah, ya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana strukturnya. Ini lebih banyak dia, ya kan? Lebih banyak. Sehingga kemudian tuh diharapkan dengan buku ini teman-teman bisa menyelidiki sendiri, bisa memahami dan melampaui pengalaman-pengalaman yang menyakitkan pada level bawah ini. Dan yang paling penting adalah, ini yang paling penting, bahwa klasifikasi semacam ini, klasifikasi peta kesadaran itu sifatnya adalah identifikasi. Identifikasi, bukan untuk labeling. Nah, ini yang paling penting. Kadang-kadang tuh tidak terjelaskan, ini sebenarnya label atau identifikasi. Jadi harap dipahami bahwa seluruh karya-karya Hawking itu tidak dimaksudkan untuk melabel. Semua dimaksudkan untuk memudahkan proses identifikasi diri, proses introspeksi diri, gitu ya. Kadang-kadang kan orang menerima LOC itu, saya enggak usah pakai LOC-an. Nah, itu berarti dia memahami LOC sebagai labeling. Mestinya kan dipahaminya sebagai identifikasi yang dominan, gitu ya. Mengidentifikasi yang dominan. Sekaligus identifikasi seluruh potensi yang bisa aktual. Kan enak tuh kayak begitu. Ya kan? Jadi harap dipahami keseluruhan karya Hawking itu sifatnya untuk mengidentifikasi yang dominan dan untuk mengidentifikasi semua potensi yang mungkin kita terjebak di sana. Itu yang paling penting itu tentang buku-buku Hawking. Karena saya melihat kadang-kadang, loh ini kok jadinya labeling sih? Nggak jelas ini. Nggak jelas ini. Makin nggak jelas. Oke ya, saya ulangi. Bahwa seluruh karya Hawking, peta kesadaran itu memberikan klasifikasi pada pengalaman yang dominan dan pengalaman lain yang berpotensi untuk aktual. Artinya berpeluang gitu ya, berpeluang. Bahkan yang tidak dominan ini nih yang menyakitkan ya, lebih menyakitkan karena semacam teror gitu ya, semacam teror, ada teror ya, dan itu mesti kita siap gitu. Jadi begitu kira-kira memahami karya-karya Hawking ini, mana yang dominan, mana yang berpotensi menjadi teror gitu ya, atau berpotensi untuk dialami, misalnya pengalaman akan pencerahan itu kan meskipun tidak dominan di waktu-waktu tertentu, misalnya habis sholat, kita kalau agak jeli mampu mengidentifikasi, mungkin kita mengalami itu. Di waktu-waktu kita merenung, kalau kita jeli identifikasi, mungkin kita mengalami itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya LOC 200, terus ini aja yang dialami, bukan begitu. Dia tidak fix. Pengalaman itu kan sebagaimana yang bisa kita konfirmasi, dia berubah-ubah, ya kan? Dia berubah-ubah. Ketemu ini kita mengalami, ketemu ini kita mengalami, kan begitu saja, ya kan? Kan begitu saja gitu. Kemudian apa nilai penting buku ini? Ya, kan? Nilai penting buku ini menjelaskan ya seluruh potensi untuk seluruh potensi pengalaman kesadaran itu. Ciri-ciri, struktur, dan
cara melampauinya gitu ya. Saya kira dari keseluruhan buku Hawking, buku ini yang paling bisa diandalkan untuk dibaca secara pribadi ya, asalkan memang titik tolaknya benar gitu. Asalkan titik tolaknya benar. Kalau titik tolaknya salah, itu nanti keliru. Tetap nanti jatuh ke labeling mungkin ya. Titik tolak yang benar. Jadi semacam itu. Apalagi kira-kira yang penting ya. Oke, saya coba uraikan sebentar ya. Dan sebenarnya sangat menarik itu memahami klasifikasi semacam ini ya. Sangat menarik itu untuk memahami klasifikasi pengalaman kesadaran itu. Apalagi misalnya teman-teman punya komunitas untuk memperbincangkan klasifikasi, itu sangat membantu sekali ya. Sangat membantu. Karena dengan adanya klasifikasi, itu memudahkan kita untuk mengurai keruwetan. Ya kan? Jadi dengan ada klasifikasi, teman-teman tuh proses belajarnya lebih cepat. Tinggal kemudian setelah klasifikasi, teman-teman tinggal perlu menemukan maknanya. Menemukan makna pada yang diklasifikasi tadi. Jadi klasifikasi itu fungsinya untuk menyederhanakan atau menyederhanakan keruwetan atau kekacauan. Semacam itu. Ini tentu agak berbeda dengan buku Letting Go ya. Agak berbeda dengan buku Letting Go. Buku Letting Go lebih kepada sifatnya Letting Go itu dia tidak sedetail ini gitu. Dia tidak ada wawasan tentang struktur ya. Dia tidak ada wawasan tentang struktur dari semua potensi kesadaran ini. Dia sifatnya bacaan populer, ya kan? Dia sifatnya bacaan populer kalau Letting Go itu. Kalau yang ini bacaan klinis. Mungkin kalau kita kategorikan semacam itu, Power Force itu lebih ke arah filosofis dasar. Dan memang itu filosofis. Asas dasar itu ada di buku Power Force. Kalau ini asas klinisnya ya, asas klinis. Asas klinis. Jadi di dalam pengalaman kesadaran kita, saya ulangi, itu ada potensi untuk konflik, terjebak dalam tingkat kesadaran konflik. Dan ini ya kita ngalamin lah ya. Ya melihat anak, ya agak konflik dikit, tapi akhirnya dengan introspeksi kita mampu melampauinya gitu ya. Ada sini, saya ulangi sekali lagi, ini paradigma problem solving gitu ya. Problem solving itu ada beberapa tahap, ada tahap pribadi. Di sini problem solving yang membutuhkan yang paling di tingkat ini 200 sampai 310 itu membangun karakter kemandirian ya. Problem solvingnya untuk membangun karakter kemandirian. Problem solvingnya tetapi arahnya itu adalah membangun karakter kemandirian pribadi. Lalu di 350 itu problem solving tapi arahnya adalah dalam rangka menanggulangi resiko kebersamaan. Jadi dalam kebersamaan itu ada resiko. Kebersamaan itu akan bubar kalau kita
tidak mengenali resikonya, tidak mau menanggulangi resikonya. Orang bisa cerai itu. Jadi dikiranya dalam kebersamaan itu nggak ada resiko. Ada resiko di sana, di tingkat ini ya. Resiko kebersamaan itu bisa sebagai bencana yang tidak bisa diprediksi, ada sebagai resiko dari fase perkembangan, misalnya ada resiko kerentanan. Ada resiko kerentanan. Nanti saya ini saja ya, saya klasifikasikan saja dulu. Lalu kemudian di tingkat sini itu ada resiko dari sistem, resiko dari resiko dari kelemahan sistem. Ada di sini dia ngomongin kerentanan sistem. Jadi dalam setiap sistem tuh dia punya resiko, ada kerentanannya. Ya kan? Itu teman-teman bisa kalau baca bukunya itu dipahami dari konteks seperti ini justru lebih jelas. Tapi kalau di bukunya kan nggak ada giniannya, nggak ada klasifikasi. Ini hanya klasifikasi berdasarkan pengalaman saya membaca ini, pengalaman saya menelusuri karya-karya Hawking gitu. Nah, sampai di tingkat 500 itu, di sini kemudian tidak ada lagi di situ resiko dalam pengertian seperti di problem solving ya. Dalam problem solving itu kan ada resiko di sana. Selalu ada gangguan gitu ya. Ada gangguan yang bisa merugikan. Gitu. Gangguan pertama adalah gangguan karena ketidakmandirian. Misalnya gampang kecanduan, tidak bisa memotivasi diri gitu ya. Lalu yang kedua gangguannya itu resiko pertama, resiko dalam kebersamaan. Resiko ketiga itu resiko dalam sistem ya, ada kerentanan sistem. Jadi tidak ada sistem yang tidak rentan. Yang kelima ini dia tidak ngomongin resiko gitu ya, tetapi lebih kepada di sini dihubungkan dengan pencerahan gitu ya. Justru 500 itu dia masalahnya itu adalah kalau dia mengalami dualitas, nanti akan lambat mengalami pencerahan. Kerentanannya kalau dia terlalu berputar-putar di sini, maka dia akan lambat mengalami pencerahan. Disitulah kemudian kenapa pencerahan itu hanya dialami oleh sedikit orang. Karena terlalu lama berputar-putar di sini. Memang di sini tidak ada resiko di sini. Tidak ada risiko seperti di tingkat kesadaran sebelumnya, cuman dia resikonya adalah lambat. Resiko waktu. Bahwa kehadiran kita di dunia ini kan terbatas. Ya. Ada waktu tidak kekal gitu. Kita berputar-putar di situ sehingga lambat. Resiko waktu untuk mengalami pencerahan itu menjadi hilang, menjadi kita terhambat mengalami pencerahan. Kurang lebih seperti itu isi buku ini ya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman dengan memahami klasifikasi semacam ini, besok-besok kalau punya itu kemudian bisa atau udah punya titik tolak untuk membacanya. Oh ya, terus bukunya kapan terbit ya? Dan ini kita nggak ada PO ya, biar nggak ribet. Kita bukunya ini sekarang prosesnya udah di tahap covering ya, udah hardcover. Ya ini udah mulai di hardcover gitu ya. Dan tidak dijual di toko buku. Kita hanya menjualnya di komunitas
Soalnya kalau tidak dibedah ya apa ya, akan sulit memahami buku-buku Hawking itu. Jadi harapannya tuh ketika teman-teman mengikuti bedah bukunya itu kan sama dengan seminar-seminar besar itu ya. Ketika mengikuti bedah-bedah buku Hawking itu teman-teman sama dengan kuliah, sama dengan mengikuti seminar-seminar yang jutaan itu, ya kan? Karena kita kan memang menggawangi Hawking, jadi dia tidak terputus. Banyak event-event yang itu free, tetapi kalau tidak dipahami secara konsep, maka event-event tadi hanya akan menjadi informasi yang sepotong-sepotong gitu. Ya kan? Jadi semacam itu. Jadi memang kita menyediakan buku untuk belajar berkelanjutan gitu ya. Selama ini kan dunia pengembangan diri cenderung habis ini ya pindah lagi topik yang lain, pindah lagi yang lain, pindah lagi yang lain. Ada level A, level B, level C. Nah, itu kan mahal sekali. Mendingan udahlah kita mastering saja peta kesadaran dari A sampai Z. Toh juga enggak mahal. Ya, toh? Katakanlah misalnya buku Hawking itu kan ada 11. Ada 11, katakan satu buku 400. Ya cuma 4.400.000, tapi belajar bertahun-tahun. Kan murah sekali ini. Belajarnya mendalam filosofis klinis. Ya, ya kan belajarnya secara filosofis klinis dan sampai bisa mastering kalau dia terlatih. Ya kan? Ya jauh lebih murah daripada sekolah S3. 4.400.000. 4.400.000 ini kan ya paling uang jajan setahun ini. Itu saya uang jajan sebulan ini. Kita dapat buku dan sebenarnya kita tidak menjual bukunya ya, lebih ke arah pengalaman belajarnya, kelasnya. Kelas bedah buku itu mendalam loh itu. Kelas bedah buku itu mendalam. Ya, karena Hawking itu dia punya asas ya, dia punya asas. Ya kira-kira begini saja, bagaimana saya bisa mastering seluruh pemikiran Hawking? Siapkan saja segini. Untuk 11 buku itu bisa 5 tahun belajar tuh, dan itu kita kan tidak henti-henti itu ya. Terus menyelenggarakan diskusi, macam-macam bedah buku gitu ya. Kira-kira begitulah. Ya yang mahal itu sebenarnya ya pembelajaran asasnya gitu ya. Proses pembelajarannya, dan kita memang tidak dibedain itu. Materinya itu karena kan pemikiran ya. Pemikiran itu kan nggak bisa ada yang ditutupi gitu ya. Pemikiran itu kan nggak bisa ada yang ditutupi. Ditutupi pun ya nggak ada gunanya gitu ya. Ya ini kalau perilaku individu ditentukan oleh nilai budaya, maka itu teori-teori lingkungan ya. Tapi ini kan Hawking tuh perilaku individu ditentukan oleh tingkat kesadarannya. Dia teori spiritual gitu ya. Paradigma spiritual. Asasnya asas spiritual gitu, bukan asas perolehan. Kalau ini kan perilaku individu dipengaruhi, itu kan diperoleh dari budaya, itu asas perolehan tuh. Jadi kalau ini pertanyaan Bu Herma ini namanya asas perolehan. Hawking menggunakan asas kreatif, bukan asas perolehan. Jadi memang ini kita mesti memilih paradigma ya. Untuk menjelaskan perubahan itu, apa kita menggunakan asas perolehan atau asas kreatif. Hawking keseluruhan bukunya itu berprinsip pada asas kreatif dan asas non-dual gitu ya. Asas non-dual. Ini kalau kita bahas asas berarti yang ini asas perolehan.
Kalau asas kreatif berarti ya ini seluruhan. Kalau di sini tambah lagi ini berarti ini asas kreatif. Kalau di sini ini asas non dual. Ya memang ini kayak pertanyaan Pak Sarif nih. Pertama tuh harus ada struktur babnya, lalu pembahasan transendensinya, kemudian pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk mampu mengalaminya. 3 ini memang yang penting ini. Ya, pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk mampu mengalaminya. Nah itu yang untuk mampu mengalaminya memang ini sebaiknya didampingin gitu ya. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan juga bisa dialami sendiri. Tapi lebih tidak ada ruginya maksudnya. Tidak ada ruginya jika misalnya ada yang dampingi. Terima kasih Pak Sarif ini untuk cetusannya ini bagus sekali ini. Ada struktur babnya, pembahasan klinis, bahasan transendensinya, lalu pengetahuan dasar apa yang diperlukan untuk mengalaminya. Atau asas apa yang harus kita buang dalam diri kita untuk mengalaminya. Ya kan, karena kan untuk mengalaminya itu bukan hanya modal kita mengetahui pengetahuan itu, tetapi jangan-jangan ada bagian diri kita, ada informasi dalam diri kita yang sudah kita miliki, yang itu justru yang menghalangi untuk mengalaminya. Bukan karena kurangnya informasi di bukunya, tetapi karena bawaan informasi sebelumnya itu kan yang bisa lihat biasanya orang lain, ya kan? Seperti itu. Oke, 5 menit lagi. Jadi untuk mengalami itu bisa jadi teman-teman udah paham semua bukunya ini, tetapi pengetahuan sebelumnya yang tidak kompatibel justru bisa menghalangi itu. Misalnya tadi, soal asasnya. Asasnya asas spiritual, tapi kemudian kita keliru menggunakan asas perolehan. Nggak cocok, nggak bisa ngalamin. Muter-muter aja kayak asas itu. Jadi memang karya-karya Hawking itu harus dipahami dalam sistemnya gitu. Nggak bisa dipahami di luar sistemnya, karena kan pemikiran kan selalu seperti itu ya. Kita tidak bisa menduga-duga. Kita harus masuk ke dalam sistemnya, baru bisa memahami apa yang dimaksud oleh penulisnya. Kebanyakan orang membaca peta kesadaran itu tidak pakai sistemnya Hawking, pakai sistemnya sendiri. Itu kacau. Ya kan, kacau itu kayak begitu itu. Artinya dia tidak paham asas gitu loh. Dan kadang-kadang asas yang dimaksud Hawking itu kok saya tidak melihat ada asas itu di sana gitu. Seperti itu. Jadi saya kira ini buku Transcending Level of Consciousness ini buku baru lah ya untuk melengkapi bacaan, untuk melengkapi diskusi-diskusi kita selama ini gitu ya. Dan buku ini janjinya nggak main-main. Hawking menulisnya, inilah jalan menuju berakhirnya penderitaan untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi janjinya ini nggak main-main buku Hawking ini. Dia ingin menawarkan jalan menuju berakhirnya penderitaan untuk diri sendiri dan orang lain, yang memenuhi tujuan, upaya, dan niat untuk memudahkan pencerahan. Jadi sarannya selalu di puncak pencerahan gitu ya. Jadi ini janji. Silakan saja teman-teman buktikan, dan kalau saya sendiri ini buku memang ya sangat recommended, makanya diterbitkan gitu ya. Ini ada Pak Sarif lagi. Jadi ada 2 hal utama di buku itu, ada panduan praktis dan filosofis ya. Justru yang paling lama itu adalah kita memasuki filosofisnya gitu. Kalau filosofisnya nggak dapat, nggak bisa praktek klinisnya dia.
Justru yang paling lama itu pemahaman aspek filosofisnya. Itu bisa bertahun-tahun baru sampai dia mapan pada filosofi spiritual. Bisa bertahun-tahun. Di kuliah saja kalau kita belajar paradigma itu bisa diperlukan waktu 1 semester sendiri gitu ya. Yang paling penting dan lama itu pemahaman aspek filosofisnya. Kalau kita kuliah misalnya, ini yang kuliah teman-teman saya, cerita mereka. Awalnya belajar metode kuantitatif, lalu belajar metode kuanti. Itu butuh 1 semester tuh untuk penyesuaian cara berpikir. Untuk penyesuaian cara berpikir. Dan saya juga melihat teman-teman pembelajar itu justru lamanya di situ gitu. Penyesuaian cara berpikirnya. 2 semester ya. Jadi kalau lama itu mempelajari peta kesadaran, itu lama dalam memahami filosofisnya. Kalau filosofisnya sudah dipahami, itu tinggal search and research aja ya. Teliti dan teliti kembali berdasarkan filosofis tadi. Ya 2 semester ini, 1 tahun. Nah untuk kajian-kajian filosofis memang itu di Power Force ya, di Power Force. Tetapi juga di sini saya lihat dulu ya. Di sini memang langsung ke tataran klinis. Jadi ini sambungan dari Power Force. Di buku ini tidak ada model, tidak ada asas sejelas Power Force gitu ya. Jadi buku Hawking itu berlanjut ya, berseri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.